Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4, sehat-sehat selalu. Pagi ini mari kita awali belajar kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anakku semua, mari kita belajar bubenanya paket 4A. Kita buka kembali pada halaman 51 ya. Kalian buka halaman 51. Di situ ada tema satu keindahan bersama, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Yang pertama, kita akan mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 1. Nah, di halaman tersebut ada sebuah teks yang Ustadz akan membacakannya yang ada di dalam kotak. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dalam paragraf tadi kita akan mencari terlebih dahulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama di paragraf tersebut yang berbunyi, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Selain kalimat itu adalah kalimat penjelas. Nah, setelah kita mengetahui kalimat utama, maka kita bisa mengetahui gagasan pokoknya yang kita ambil berdasarkan dari kalimat utama yang telah kita temukan tadi, yaitu apa gagasan pokoknya? Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya bisa kita temukan dari kalimat penjelas. Di sini ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Itu adalah gagasan pendukung yang dapat kita temukan dengan mencari kalimat pendukungnya. Nah, tadi menceritakan tentang makanan, kita melanjutkan di halaman 53. Itu ada makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragamannya itu adalah makanan tradisional. Nah, contohnya ada nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Nah, anak-anak juga bisa melihat di halaman 53 ada nasi timbel yang berasal dari Jawa Barat. Nah, keterangannya nasi dibungkus dengan daun pisang, ya. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nah, nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal, terasi, dan lalapan. Ada juga nasi jinggo. Berasal dari mana nasi jinggo? Dari Pulau Bali. Betul. Ada juga papeda. Nah, ini papeda ini adalah makanan khas dari Papua, anak-anak, ya, dari Papua. Ya, papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasanya tawar, disajikan dengan ikan tongkol atau mubara, kuah kuning. Nah, rasanya enak ini pasti, penasaran sekali. Selanjutnya adalah bubur Manado. Nah, ini berasal dari Sulawesi Utara. Bubur ini yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, ini pasti siang-siang begini pasti sedap nih makan bubur. Nah, itu adalah beberapa ciri khas makanan. Nah, anak-anak bisa mencarinya lagi. Selain itu misalnya ada gado-gado, ya. Kemudian kalau di Pekalongan itu yang terkenal adalah nasi megono, ya, nasi megono yang berasal dari nangka muda yang dicacak kemudian dibumbu diolah, ya. Itu adalah salah satu
makanan khas daerah dari Pekalongan. Misalnya ada lagi soto Kudus kita temukan, itu kuahnya warnanya bening ya, soto Kudus. Kemudian kalau dari daerah Yogyakarta itu ada makanan namanya gudeg ya, gudeg itu khas dari Yogyakarta. Nah, anak-anak bisa mencari lagi, itu adalah suatu khas keberagaman makanan yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita akan setelah kita membahas tadi, kita lanjutkan pada halaman 54 anak-anak. Nah, pada halaman 54 ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi yang namanya bunyi itu bisa dipantulkan ya, namun juga bisa diserap atau tidak bisa memantul. Nah, kenapa bunyi bisa memantul? Karena bunyi mengenai benda yang keras. Contohnya benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Itu adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Ada pula benda-benda yang tidak dapat memantulkan bunyi atau benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya adalah karpet, ya, karet, busa, dan kertas. Nah, kalau kalian lihat halaman 54 itu ada gambar dinding ya. Dinding ini dapat memantulkan bunyi ya, sehingga ketika kita berbicara di dalam kelas lah katanya, dalam kelas itu bunyinya akan terasa lebih nyaring karena suaranya memantul ke dinding. Nah, berbeda jika anak-anak berada di dalam ruang studio atau di dalam ruang bioskop ketika nonton film ya. Di sana kita bisa lihat alasnya itu menggunakan karpet. Nah, kemudian dindingnya juga biasanya menggunakan karpet. Kenapa menggunakan karpet untuk alas dan dinding? Nah, agar supaya bunyi yang keluar di dalam itu akan terserap oleh karpet tersebut, sehingga orang yang berada di luar ruangan, orang yang berada di luar ruangan bioskop tidak akan mendengar suara yang ada di dalam bioskop walaupun suaranya keras di dalamnya, karena suaranya sudah terserap oleh karpet. Selain karpet ada busa ya, dan karet. Itu bisa menyerap bunyi ya. Kita lanjutkan anak-anak di halaman 55. Kalian bisa lihat ada kelompok-kelompok benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Yang pertama, sendok aluminium, itu memantulkan bunyi ya. Dinding triplek. Nah, dinding triplek juga sama tadi, terbuat dari kayu ya, berarti itu dapat memantulkan bunyi juga ya. Kemudian dinding beton juga bisa memantulkan bunyi. Karpet itu menyerap bunyi ya tadi. Batu besar memantulkan bunyi. Kain wol menyerap bunyi. Busa kasur menyerap bunyi. Batang besi memantulkan bunyi. Kardus kalau kardusnya lembek bisa menyerap bunyi, tapi kalau kardusnya teksturnya sangat kencang dia akan memantulkan bunyi ya. Cermin memantulkan bunyi, piring kaca memantulkan bunyi, gabus menyerap bunyi ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak halaman berikutnya ya, yaitu halaman 57. Kerjasama dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus menghormati berpendapat orang lain. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, tercipta kerukunan dan kebersamaan. 2, menambah pengetahuan. 3, permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4, kita akan dihormati orang lain. Dan 5, menghasilkan kesimpulan yang adil. Itu adalah manfaat dari kerjasama dalam diskusi. Ada baiknya kita harus selalu bekerjasama dalam diskusi. Nah, baik anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.